Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak sekalian, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabik pun. Ya pun. Oke, baiklah kakak sekalian. Malam hari ini kita mulai di pertemuan tatap maya dua dari yang terakhir ya kak. Jadi hari ini adalah refleksi RTL. Kemudian di pertemuan selanjutnya nanti kita akan ada lagi satu JP lagi. Nah, ini sudah di akhir-akhir sesi. Harapan kita masih tetap semangat, jangan sampai kita menurunkan tensi ya. Kita harus tetap tensi tinggi berkaitan karena ini bentar lagi finish. Jangan sampai kita dikejar oleh teman yang lain karena kita terlena di menit-menit terakhir. Oke, agar mendapatkan ridho dan juga kelancaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon untuk Kak Verly selaku ketua kelas untuk memandu doa kita. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak. Ya, marilah kawan-kawan kita berdoa untuk kelancaran kegiatan kita, berikan semangat terus dua tatap maya lagi sehingga akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan di diseminasi PKG BJOK ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Ketua Kelas sudah memandu doa kita pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan kelancaran sampai ke di akhir sesi kita. Oke, baiklah kakak sekalian. Malam hari ini kita ada melangsungkan 2 JP ya. Berarti kita akan selesai pukul 22 lewat 45 ya. Jadi diingatkan hampir jam 11 ya nanti kita akan selesai. Harapan kita masih tetap kuat dan juga tetap semangat. Untuk menambahkan semangat, ada yang punya ini enggak apa? Ice breaking enggak? Susah ini ice breaking, sinyalnya agak buruk ini. Uh, ada yang punya ice breaking? Coba di on cam kan semua Kak. Sinyalnya mendukung enggak Kak? Yang lain di on cam Kak? Kak, kakak yang lain? Yang lain? Kak Novrian, Kak Rudi lagi ini ya. Kak Frandi, Kak Mufti, Kak Joko. Silakan on cam Kak Joko. Kak Novrian ini kayaknya lelah sekali di matanya ini. Oke, harus tetap strong nih Kak. Uh, oke, Kak Joko silakan di on cam Kak Joko. Uh, jempolnya keluar, hidungnya harus diperlihatkan Kak Joko. Uh, oke, siap Kak. Sekarang kita akan mencoba untuk ice breaking ya. Kita akan senam otak bersama-sama. Yuk, tangan kanan di depan dulu sekarang. Membentuk seperti pistol. Tangan kiri
2. Nah, siap? Nah, sekarang kita akan bermain perang-perangan, bergantian mengejar. Kejar ke kiri, siap, kejar ke kanan, ayo bergantian. Kejar ke kiri, ayo kejar ke kanan. Kejar ke kiri, kejar ke kanan. Sekarang berganti 3. Kejar ke kiri, 3. Pencetnya ada 3. Ya, kejar ke kanan. Siap, lagi. Kiri, kanan semakin cepat. Kiri, kanan, kiri, kanan. Oke, siap. Sekarang tangan kanan pegang hidung. Tangan kiri pegang telinga. Menyilang. Kak Indra nyilang, Kak Indra. Nyilang. Nah, oke yuk. Siap. Bergantian. 1, 2, mulai. Ayo. Lagi. 1, 2, mulai. Ayo. Ayo. Lagi. Mulai. Oke, siap. Lagi. Ayo. Lagi. Terus. Lagi. Kak Indra. Semangat Kak Indra. Ayo. Terus. Megang kuping semua. Oke, siap tuh Kak, bagus nih, siap. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Oke, baiklah. Terima kasih itu hanya untuk agar kita lebih fokus lagi karena kita ini 2 JP masih di awal ini. Sudah pukul 21.20. Oke, baiklah Kakak sekalian, malam hari ini kita akan merefleksikan berkaitan dengan rencana tindak lanjut, Kak. Yang sejatinya harusnya RTL itu sudah diupload semua, Kak. Jadi tugas-tugas kakak-kakak sekalian itu paling terakhir ini sudah tanggal 18, saya mohon tanggal 23 itu sudah di-cut off semua. Jadi beri waktu saya untuk mengoreksi 2 hari, 24. Sebenarnya 23 itu sudah saya kelabakan sekali itu ngoreksinya. Karena hanya ada waktu 1 hari. Karena tanggal 25 itu sudah cut off data semua. Jadi data kakak-kakak sekalian sudah tidak bisa lagi upload tugas di LMS. Dan kelulusannya sudah di-cut mulai tanggal itu. Kalau tidak memenuhi syarat, nanti sangat sayang sekali pihak BGP tidak bisa mengeluarkan sertifikatnya. Jadi mohon eh, bisa memaksimalkan tugas-tugas yang ada di LMS itu untuk segera diselesaikan. Kalaupun ada kendala silahkan komunikasi di grup, Kak. Jangan ragu-ragu. Silahkan bertanya ke teman-temannya seperti apa. Kalaupun jika ada kendala. Jadi biar kita segera menyelesaikan penugasan-penugasan yang ada di LMS. Oke, baiklah kakak-kakak sekalian, malam hari ini agenda kita adalah refleksi, Kak. Punya Kak Mufti tolong dikirim, Kak. Kak Mufti silahkan tolong dikirim karena saya akan men-share screen kan punya Kak. Saya akan menghidupkan punya kelas dulu. Bisa tolong dikirim di grup WA Kak Mufti dan Kak Ferli. Ini saya buka agak berat sekali di
Oh, ini bisa. Nah, ini ada punya Kak Verly, Kak. Saya minta Kak Verly coba memaparkan eh, di sini ya. Saya akan coba share screen kan. Nanti Kak Verly silakan memaparkan program ini ke kawan-kawan yang lain. Kelihatan, Kak? Oke, silakan Kak Verly, disampaikan, Kak. Setelah ini, Kak, teman-teman yang lain silahkan merefleksikan program Kak Verly ini, dan kira-kira inisiasi-inisiasi kakak-kakak sudah tumbuh belum? Silakan, Kak Verly. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya, jadi ini rencana yang program yang akan saya susun bisa dimasukkan dalam P5 juga, yaitu dengan kearifan lokal, yaitu tradisi yang ditinggalkan, yaitu permainan dari tradisional. Latar belakang dari program ini adalah bagaimana generasi kita yang sekarang ini dimaksud dengan generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet sebagai informasi, dan ini mengandung nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Nah, apabila mereka terpapar ini, dikhawatirkan tradisi asing yang akan menghilangkan atau menggantikan tradisi lokal yang luhur. Maka dengan itu, bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah games online. Jadi kalau dulu kita bermain itu adalah salah satu aktivitas fisik yang sangat kita gemari di generasi kita, tapi kalau di sekarang bermain itu bukan lagi menjadi aktivitas fisik yang disenangi karena banyaknya game-game online. Maka dengan itu PJOK merupakan bagian dari integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Maka dari situ kami mengambil permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK yang dapat membantu anak dalam bersosialisasi, anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu juga bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Nah, dari situlah latar belakang tersebut, maka kami mengambil judul tersebut, dan tujuan dari program itu adalah menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Sehingga karena mengapa tujuannya seperti itu, kalau di tempat kami itu terdiri dari banyak suku, yaitu ada suku Bali, ada suku Jawa, suku Lampung, dan Sunda. Sehingga dengan permainan-permainan tradisional ini, kebinekaan tunggal ika mereka akan tererat, tertumbuh, dan
melestarikan permainan tradisional, permainan tradisi, meningkatkan kebugaran, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Nah, ini agak rancu nih. Melestarikan permainan tradisional. Nah, di sini melestarikan permainan tradisional ini sehingga mengenalkan kepada peserta didik permainan-permainan tradisional asli Indonesia sehingga tidak hanya game online saja yang mereka tahu, tapi mereka juga mengetahui permainan-permainan tradisional. Nah, dari permainan tradisional ini akan meningkatkan kebugaran hingga aktivitas fisik peserta didik akan meningkat juga. Yang selanjutnya adalah terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat kelompok untuk memecahkan masalah. Nah, dari sini kalau untuk peserta didiknya mereka akan terbiasa bekerja dalam kelompok, dalam memecahkan masalah, dan atau untuk para pendidiknya yang tergabung dalam inisiator proyek ini, kami juga akan terbiasa untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam proyek yang kami siapkan. Selanjutnya, dari tujuan program tersebut, capaian diharapkan adalah dalam capaian ini yang pertama pengenalan. Pengenalan itu aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Dari program ini kami mensosialisasikan dulu sehingga nanti siswa dapat berterlibat aktif. Yang dua, eksplorasi, yaitu siswa aktivitas murid untuk mencari informasi terkait topik. Jadi kalau kami memberikan cari informasi permainan-permainan tradisional apakah yang ada ternyata di Indonesia, proyek aktivitas murid merancang dan membuat produk hasil. Nah, jadi berbasis proyek tadi, jadi ada hasil yang dihasilkan nanti adalah permainan tradisional yang akan ditampilkan. Selanjutnya mitra. Yang selanjutnya adalah struktur program dan mitra. Nah, struktur program yang dibuat merupakan termasuk dalam kokurikuler seperti yang dicantumkan di sana di acuan RTL-nya, itu termasuk ke kurikulum yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional. Nah, permainan tradisional di sini adalah gobak sodor. Murid yang terlibat adalah kelas 7, 8, dan 9 baik laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawab kepala sekolah, KBS atau Kombel yang menjadi fasilitator adalah komunitas Ruhimar 15, yaitu Kombel kami di SMP 15 Kerwi. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan. Jadi dari masing-masing kelas itu nanti akan menjadi kepanitiaan, peserta, dan pihak lain yang berasal seluruhnya dari murid. Acuannya kami nanti akan menjadikan itu sebagai SEM. Lanjut ya. Ya, aset atau kapasitas yang dimiliki di sekolah kami, kenapa kami membuat programnya adalah sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik masing-masing, yaitu aset manusianya. Ada dua, yaitu aset guru, yaitu di guru, dan di kedua adalah murid yang berjumlah, tempat kami ada berjumlah 193 orang. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi yang kami sebutkan tadi, panitia, peserta, wasit, ofisial, dan menonton. Sekolah juga memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa dibagi menjadi 2 lapangan gobak sodor, sehingga tidak akan memakan waktu yang lama. Sekolah memiliki jaringan internet WiFi bakti yang dari Kominfo, dan ada juga kami memiliki WiFi yang berbayar yang dari pihak swasta. Sehingga itu akan memudahkan siswa untuk mencari referensi-referensi dari permainan-permainan tradisional, terutama untuk permainan tradisional gobak sodor. Lanjut ya. Ya, evaluasi, rencana evaluasi. Evaluasi yang dilakukan di sini adalah yang pertama adalah evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai, apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, melihat dari umpan balik murid. Ini bisa berupa kuesioner atau wawancara. Selanjutnya ada
mendokumentasikan kegiatan permainan murid berupa video dan foto, yaitu mencatat hasil pertandingan, dan di dalamnya ada kebersamaan dan kebiasaan bekerja sama dalam tim. Yang terakhir ada mengukur tingkat kebugaran peserta didik. Ya, dari rencana evaluasi ini, itu adalah rencana evaluasi yang akan kami lakukan dari kegiatan yang kami lakukan. Selanjutnya ada tantangan. Ya, tantangan di sini yang pertama yaitu tentang cuaca. Ya, kemungkinan tantangan yang muncul adalah cuaca. Kebetulan di bulan ini kalau adalah hujan, jadi kegiatan dapat ditunda diganti dengan hari lain. Tantangan selanjutnya adalah kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas. Yang selanjutnya ada kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif. Yang selanjutnya evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Ya, jadi kemungkinannya yang akan muncul adalah yang pertama cuaca karena kita melakukannya di tempat terbuka di lapangan. Selanjutnya adalah pengaturan jamnya yang akan bentrok dengan mapel di pelajaran lain KBM-nya sehingga karena dilaksanakan di hari efektif. Ya, dan lini masanya atau timeline-nya kami dilaksanakan sesuai jam pelajaran PJOK. Ya, jadi itulah program yang kami rancang. Apabila saya juga mengakui masih banyak kekurangan dari beberapa program yang ditampilkan karena terkendala deadline juga kemarin, jadi yang penting dibikin dulu rencananya seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak. Wah, kelas ini panutan sekali nih ya. Keren ini programnya sudah. Jadi bisa menjadi referensi untuk kakak-kakak yang lain. Oke, saya mohon umpan baliknya dan juga refleksinya dari kakak-kakak sekalian. Silakan berikan tanggapan berkaitan dengan programnya Kak Ferli tadi. Kak Novrian, silakan Kak Novrian. Ya Kak. Oke, silakan berikan tanggapan dan umpan balik serta refleksi Kak. Baik, saya akan mencoba untuk memberikan umpan balik terkait video dari Kak Ferli tadi. Menurut saya sudah sangat baik, sangat bagus, dan mungkin ini bisa menjadi acuan Kak, menjadi motivasi saya untuk melaksanakan RTL di sekolah saya. Kak Novrian sudah menemukan inspirasi belum dari hasil yang disampaikan oleh Kak Ferli tadi? Sedikit Kak, sebisa inilah Kak, bisa di udah ada bayangan lah ke depannya untuk RTL itu seperti apa, cara membangunnya seperti apa. Oke. Kira-kira yang mau Kak Novrian angkat berkaitan dengan apa Kak? Sudah terbersit belum? Rencananya ini mau kayaknya senam bisa nggak itu Kak kira-kira? Bisa. Ya senam yang setiap hari Jumat itu. Jadi mungkin Bisa. nanti setiap kelas itu kita suruh membuat senam irama per kelas itu. Jadi setiap hari Jumat itu selalu bergantian gitu Kak, setiap kelasnya. Mungkin nanti dari kelas 5 sama kelas 6 dulu nanti yang kita untuk awal. Yang jadi instrukturnya gitu Kak ya? Iya. Bisa juga itu Kak. Kira-kira bisa terrealisasi ya Kak ya, Kak Novrian ya? Mudah-mudahan Kak. Harus. Mudah-mudahan karena kemarin juga kasusnya sama kayak punya Kak Prandika di sekolah itu
KBS-nya belum ada. Saya tanya sama guru yang senior, katanya kalau KBS kita belum ada, cuman kalau untuk kecamatan ya KKG itu kata mereka. Jadi kalau mau dibuat kata mereka, kata guru senior tuh ya nggak apa-apa, dirancang-rancang aja kata dia gitu. Oke, berarti Kak Nofrian nanti jadi inisiatornya, Kak. Iya Kak, Mantap. insyaallah. Wah, luar biasa nih kalau udah melaksanakan 3 kegiatan Kombel, buat sertifikatnya, Kakak sebagai promotornya udah dapet poin berapa itu ya? Poin 24 tapi lupa saya. Atau 12 ya. Oke, semangat itu Kak, Kak Adit ya. Ya Kak, terima kasih ya. Ya, terima kasih nih Kak sudah memberikan umpan baliknya. Saya minta Kak Irfan. Oke, Kak Joko dulu, Kak Joko silakan Kak Joko. Kak Joko dulu ya Kak Irfan ya. Hidupkan mic-nya Kak. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya silakan Kak Joko. Izin Kak, ini di layar saya foto saya sendiri aja tidak nampil, mungkin karena terkendala sinyalmu. Kebetulan Alhamdulillah layarnya punya RTL kelihatan Pak. Jadi setelah tujuan Pak, Tujuan ya? setelah Capaian. tujuan. Capaian ini itu yang masih agak saya bingung itu Pak. Oh, masih agak bingung masalah capaian yang diharapkan itu Kak. Silakan Kak Verly dulu Kak. Ya Kak, terima kasih. Kak, jadi capaian diharapkan adalah dari program ini kita capaian yang diharapkan. Kenapa saya tulis pengenalan, eksplorasi dan project? Jadi ada tahapannya, step by stepnya. Jadi dari apa yang kita lakukan di project ini, contoh pengenalan. Nah, pengenalan di sini kita akan membantu murid itu dapat terlibat aktif. Nah, capaian diharapkan nanti murid itu akan aktif dalam melaksanakan proyek tersebut. Jadi mereka akan antusias, tidak pasif. Nah, bagaimana cara kita mencapainya itu yaitu dengan cara pengenalan, eksplorasi, yaitu dengan cara yaitu murid mencari informasi terkait topik. Jadi kita ini kan sebagai guru, sebagai fasilitator, karena tadi pada prinsip choice, ownership, dan voice, maka di sini kita hanya sebagai fasilitator, maka semuanya berfokusnya kepada peserta didik atau murid. Maka dari situ untuk mencari informasi, untuk terlibat aktif, nah kita menjadi fasilitatornya, sehingga itulah capaian yang diharapkan dari program tersebut. Nah, yang terakhir endingnya adalah projectnya, hasil belajarnya, produknya yang dihasilkan. Jadi murid itu merancang dan membuat produk hasil belajar. Apa produk hasil belajarnya? Yaitu bagaimana mereka bisa mengetahui dan membuat permainan tradisional Lubak Sodor. Seperti itu, Kak Joko. Jadi capaian yang kita harapkan itu bukan hanya sekedar projectnya atau hasilnya, tapi dari proses dari awal kegiatan itu capaiannya seperti itu Kak, saya bikinnya Kak. Mungkin ada tambahan Ya. dari Kak Fazil. Oke, gimana Kak Joko? Iya Kak, terima kasih Kak. Jadi Joko tadi masih bingung setelah tujuan itu apa-apa. Pencapaiannya seperti apa gitu loh Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, mantap sekali nih penjelasannya sudah sangat gamblang sekali dari Kak Ferry Iya. tadi. Jadi capaian itu adalah keberlanjutan ataupun arah dari tujuan kita itu Kak. Jadi yang ingin kita capai itu ya harapannya apa nantinya? Mulai dari pengenalan kah, kemudian atau kompetensi kah, atau gerak kah? Kalau jadi disesuaikan dengan program yang kita inisiasi. Nah, Kak Joko sendiri sudah punya inisiatif ataupun punya angan-angan berkaitan dengan program ini, Kak?
Atau memang sudah ada tapi belum diupload aja Kak Joko? Belum, Kak. Karena Ah, kemarin terkendala itu mhm. masih ke fokus ujian kemarin, baru ini mulai hari Senin ini kita Joko mau kejar ini, Kak. Oh, udah selesai ya ujiannya Kak Joko ya? Alhamdulillah sudah, Pak, hari Minggu kemarin. Oke. Soal-soalnya ada nggak yang keluar dari materi kita PKG Kak? 11, 13. 13 soal. Enggak, 11, 13 artinya memang Mirip. ada ada nyerempet dan kemiripan, ada keterkaitannya, Kak. Oh, mantap. Berarti ada manfaatnya Kak kita belajar berkaitan dengan UBD di sini Kak. Denyut, Alhamdulillah denyut nadi dari maksimal juga kan? penyusunan dari awal modul sampai segala macamnya 11, 13 artinya kalau mirip kan 11, 12 itu 11, 13 memang ada keterkaitan. Oke, mantap sekali. Berarti itu adalah salah satu manfaatnya Kak Joko. Mungkin nilainya di atas rata-rata nanti Kak Joko. Oke, luar biasa. Amin buat rekan yang lain. Nah, jadi itu Kak Joko harus dikejar berkaitan dengan RTL ini disesuaikan dengan aset ataupun potensi-potensi yang ada di sekolah Kak Joko, Kak. Belum tentu nanti program yang dirancang Kak Verly ini relevan berada di sekolah Kak Joko. Jadi disesuaikan gitu ya Kak Joko ya. Siap, Kak, nanti kita Joko melihat aset apa yang ada di sekolah. Oke. Kak Kak Irfan silakan saya kembalikan ke Kak Irfan lagi. Oke, terima kasih Kak waktunya. Hmm. RTL yang dibuat Kak Ketua, Kak Verly, bagus banget Kak. Hmm. Nah, awalnya saya pengen membuat ya Jumat sehat seperti Ya. kegiatan senam dan lain-lain itu. Tapi dulu setelah melihat punya Kak Verly ini kok arah pikiran saya berubah Kak. Dulu pernah ngobrol dengan kurikulum bahwasanya sekolah kita itu termasuk masuk ke dalam pendampingan GSS, gerakan sekolah Sekolah sehat. sehat ya. Betul. Nah, di situ ditekankan untuk menggerakkan anak, salah satunya dengan kegiatan permainan tradisional yaitu gubak sodor. Nah, setelah melihat punya Kak Verly, apakah boleh punya Kak Verly ini saya adopsi Kak? Gitu. Jadi kegiatannya hampir mirip gitu. Jadi kegiatan ini sekaligus menunjang kegiatan GSS yang ada di sekolah kami gitu Kak. Mau diadopsi di ATM atau di ATP kira-kira Kak? ATP kayaknya Kak. Nggak boleh kalau di ATP itu amati, tiru, plak itu nggak boleh Kak. ATM aja. Nah, kalau kita mau ditiru dan kita modifikasi itu boleh. Artinya mungkin relevan dengan punya Kak Irfan, kondisi sekolah dan aset-asetnya memungkinkan dibuat, tapi tentu dengan tujuannya yang berbeda. Kalau latar belakang punya Kak Verly ini karena untuk menanggulangi Gen Z yang banyak sekali bermain permainan online. Nah, kalau punya Kak Irfan tentu bukan, latar belakangnya lain nanti. Berkaitan dengan program GSS yang dicanangkan oleh kabupaten. Nah, itu mungkin nanti latar belakangnya. Oh gitu Kak. Dan Siap, bisa kira-kira pengembangan selain untuk senamnya kita mau ditambah apa Kak? Misalkan gerakan senam Jumat sehat dan sarapan bergizi misalnya. Nah, habis senam, habis Jumat itu
kita sarapan bersama atau minum susu bersama atau gerakan membawa tumbler atau apa gitu. Untuk Jumat sehat itu ya kita sudah berjalan sih Kak. Sudah berjalan. Maksud saya, misal kegiatan untuk gerak itu saya ngadopsi punya Kak Verly ini untuk menunjang GSS yang ada di sekolah gitu Kak. Jadi awalnya saya pengennya senam, tapi setelah ngelihat punya Kak Verly langsung kepikirannya GSS yang pernah kami obrolkan dulu gitu di sekolahan. Bisa Kak. Yang Bisa, jelas Kak. latar belakang dan tujuannya berbeda. Oh gitu. Sama nggak tujuannya Kak Irfan dengan Kak Verly? Beda Kak. Nah kalau Kak Irfan kira-kira tujuannya arahnya kemana Kak? Ya menumbuhkan rasa keinginan gerak anak gitu lah. Terus apa lagi? Kalau melestarikan itu kayaknya mirip Kak. Memang Satu mau arahnya lagi, gitu juga. terus satu lagi yaitu untuk keperluan itu gerakan sekolah sehat. Berarti nanti Kak Irfan menyesuaikan aja dengan kebutuhan sekolah ya Kak Irfan ya? Iya, iya gitu Kak. Oke, berarti sudah punya gambaran ya Kak Irfan ya? Iya benar. Ya kan Dua kemarin waktu pembelajaran KBS saya nggak masuk karena terkendala sinyal itu. Saya sebenarnya masuk di RTL ini saya bingung apa sih RTL gitu kan. Nah, terus tadi saya ya buka sedikit-sedikit. Nah, gambaran saya pengennya awalnya senam. Nah, tapi setelah ini ditampilkan punya Kak Verly, keingat waktu dulu itu pernah obrolan sama kurikulum bahwasanya kita akan menggerakkan sebuah permainan tradisional supaya anak itu mau gerak. Gitu. Nah itu nanti akan ada pendampingan dari kabupaten atau provinsi, gitu. Namanya GSS. Iya benar-benar. Gitu. Jadi misal ini dimasukkan kayaknya sangat dibutuhkan di sekolah kami. Gitu. Mantap berarti. Bisa Kak Irfan. Asetnya nanti dimasukkan, latar belakangnya dimasukkan, tujuannya juga disesuaikan Kak. Terima kasih. Izin Kak Verly. Jadi yang diadopsi gerakannya aja kan, permainan senamnya, cuman permainan gubak sodornya kan. Tapi struktur programnya kan menyesuaikan punya Kak Irfan. Nggak apa-apa Kak. Bahkan kalau diberikan nama programnya nggak apa-apa Kak. Oh iya, nama programnya diganti gitu Kak ya. Misalkan apa nih yang menarik nih programnya nih. Wah, ini diberikan nama yang membuat anak-anak itu merasa tertarik untuk mencobanya. Kita tertanam ya Kak Irfan ya. Iya, siap Pak. Sudah tahu gambaran. Siap. Oke, ada lagi Kak Irfan? Cukup Pak, terima kasih Kak. Oke, mantap sekali nih Kak Irfan ini sudah. Saya minta satu lagi Kak. Ya silakan Kak, siapa ini? Izin Kak. Oke, silakan Kak Fran. Iya, masih agak bingung juga sebenarnya Kak ini. Terkait RTL ini ya Kak. Iya betul. Cukup bagus lah ya, bagus menurut saya. Udah komprehensif nih. Semuanya ada keterkaitan keikutsertaan guru dan murid ya, ini semuanya udah
kemitraannya udah bagus, kompelnya juga udah pas disesuaikan dengan programnya ini Kak. Cuman yang saya lagi agak bingungkan ini Kak, terkait ini kan gobak sodor ya Kak ya, permainan. Jadi untuk ke depannya itu ini kan capaiannya ini RTL ini kan berkelanjutan Kak. Iya betul. Kelanjutan dan dalam artinya itu kan rutin ya kayak mungkin kayak bisa dibilang kan berkelanjutan berarti kan Continue rutin gitu. gitu ya. Ya. Nah, untuk kedepannya ini seperti apa sih Kak yang untuk gobak sodor ini gitu kan? Apakah sama dengan kayak saya kan punya rencana juga Kak. Mungkin rencana saya untuk di sekolahan saya mau senam juga gitu. Cuman apakah seperti apa gitu gambaran untuk kedepannya gitu, apa nama istilahnya, kelanjutannya nanti itu seperti apa gitu Kak? Apakah cuman senam setiap hari Jumat aja apa gimana kan gitu? Apakah gimana kita buat perlombaan senam gitu atau apa? Karena saya mengingat di pesisir barat ini kan sering sekali nih Kak untuk mengadakan lomba senam Kak. Betul. Dan saya tuh mikirnya, oh mending saya ngambil senam lah gitu kan. Udah baru muncul ini, saya ngambil senam. Ya untuk kedepannya mungkin anak-anak saya itu di sekolahan bisa untuk ikut lomba senam itu nanti pasti ada waktunya itu Kak. Ada saatnya kita lomba senam dan kita nggak terlalu susah lagi untuk melatih Menyiapkan seperti peserta itu. ya. Oh, nah saya melihat di sini saya belum melihat untuk ininya kelanjutannya, apakah seperti apa kegiatan gobak sodor ini kan gitu. Apakah rutin, apakah seperti apa, ada mau diperlombakan atau seperti apa Kak gitu Kak. Biar bisa jadi gambaran saya untuk membuat RTL tentang materi saya Kak, ide saya. Mungkin gitu Kak Perli. Oke, terima kasih nih pertanyaannya yang cukup menarik ini dari Kak Fran. Oke, coba dijawab Kak Verly terlebih dahulu nih yang punya program. Silakan Kak Verly. Oke, terima kasih Kak. Ya, jadi program yang saya bikin ini saya sesuaikan dengan project P5 Kak. Jadi ini include, jadi sekaligus langsung masuknya ke P5, yaitu tentang kearifan lokal. Nah, di sini dari project ini, jadi project ini nanti emang tujuannya muaranya ke SEM. Jadi kan tadi ada peserta, panitia, nah nanti di endingnya nanti akan ke SEM-nya itulah nanti di endingnya. Jadi nanti peserta didik akan mencari dulu referensi permainan-permainan tradisional, nanti sudah ketemu gobak sodornya, bagaimana cara bermainnya, nah mereka berlatihnya, nah akan bikin kegiatannya endingnya ke SEM-nya Kak. Mungkin kalau senam juga, kalau untuk Kak Frandika bisa endingnya juga kita tujunya ke SEM supaya ada, yaitu dari voice, choice, dan ownership itu nanti mereka akan merasa terlibat kalau dibikinkan SEM. Mereka akan terlibat langsung. Oh jadi saya belajar ini ternyata ada perlombaannya. Saya belajar senam ternyata ada muaranya, endingnya di perlombaannya itu. Walaupun mereka hanya sekedar panitia atau sekedar yang jadi peserta juga akan ada kompetitifnya untuk hasil yang dicapainya Kak. Seperti itu Kak Frandika. Gimana Kak Fran? Ya Kak, ini udah. Jadi kita bisa ini Kak ya, nanti endingnya kita buat perlombaan aja kayak mungkin kalau misalnya di senam ini ya, kita buat senam kreasi baru, anak-anak buat senam baru gitu, mungkin bisa jadi seperti itu Kak ya. Jadi boleh senam baru atau boleh dengan menyemarakkan senam yang sudah ada juga nggak apa-apa Kak. Seperti itu ya Kak ya. Karena boleh cerita sedikit, punya saya yang saya angkat itu, yang saya bilang itu FESPA itu Kak, Festival Pesona Pesisir Barat. Jadi anak-anak per kelasnya diberikan
per timnya 10, sisanya untuk menjadi tim supporter. Jadi anak-anak itu memberikan support ke timnya itu dengan membuat yel-yel, dan itu saya kolaborasikan dengan wali kelasnya. Jadi yang menjadi tolak ukurnya semua terlibat itu dalam SEM itu, Kak. Jadi jangan sampai yang dilibatin yang ikut lomba aja yang lain nonton, kan kasihan. Nah itu jadi mereka akan merasa terlibat. Kemudian keterlibatan stakeholder yang ada nih, komunitas belajar itu kita juga harus dilibatkan. Jadi fasilitator, penanggung jawab kelas, ataupun jadi tim jurinya. Nah, jadi kita memang mengadopsi ataupun mengaplikasikan SEM itu, Kak. Jadi kegiatan RTL ini juga adalah mengaplikasikan SEM di dalam pembelajaran, dan dengan project based learning. Nah, artinya dalam sangat kompleks sekali, Kak, RTL ini. Mungkin itu, Kak Fran. Ya, Kak. Sudah tergambarkan ya? Saya, Pak, terima kasih untuk pencerahannya ini, Kak. Sudah terserahkan juga ini. Oke. Kalau punya saya ini dilaksanakan tanggal 30 besok ini, Kak. Jadi anak-anak lomba, proyeknya yang sudah saya bilang itu kelas 1 itu bangun jiwa dan raga. Jadi mereka senam sesuai dengan gerakannya itu, formasinya yang dibuat mereka. Kalau proyek yang itu kearifan lokalnya, jadi saya berikan kayak mana dia memanfaatkan lingkungan untuk membuat kostumnya. Jadi dikombinasikan. Dan yang kelas fase C-nya itu Bhinneka Tunggal Ika, jadi membuat pakaian adat. Nah itu kan bisa sambil nyelam minum air ya. Jadi kita mengaplikasikan SEM iya, kita project based learning diintegrasikan, dan juga dengan project P5-nya. Mungkin itu, Kak. Jadi intinya kakak-kakak ini menjadi inisiatornya dalam membuat program ini, pelaksana, perencana, dan juga tim evaluatornya. Itu, Kak, ya? Siap, Kak. Oke, mantap ini, Kak Fran sudah punya ancang-ancang mau senam ya yang diangkat ya, Kak Fran ya? Iya, Kak, rencananya mau senam aja karena ngelihat latar belakang siswa-siswanya juga, Kak. Saya terus terang, Kak, setiap hari Jumat itu selalu memperhatikan di belakang itu atau yang anak-anak kelas tinggi itu banyak kan yang main gitu, Kak. Nggak serius untuk mengikuti senam. Sedangkan Betul. senam ini penting untuk mereka gitu kan. Jadi gimana sih saya tuh pengen tuh anak-anak itu ya biar menumbuhkan kesadaran mereka tentang senam ini, Kak. Makanya saya ambil senam aja gitu. Untuk kedepannya juga bagus untuk mereka kalau mau lomba-lomba jadi udah ada gambaran gitu, Kak. Entah mereka udah masuk SMP udah dapat ilmu dari SD gitu. Jadi nanti Kak Joko nggak susah lagi ngajarin anak senam. Oh, mantap ini kita tanya Kak Fran ini, keren. Oke, sip. Terima kasih nih Kak Frandika, ini sudah terbuka ya wawasannya. Oke Kak, akan saya stop dulu share screen-nya. Ini akan saya membagikan share screen lagi punyanya punya Kak Mufti. Mana Kak Mufti? Sudah dikirim belum Kak Mufti? Tadi ngirim lewat WA web, masih muter-muter terus ya. Kalau Kak Mufti share screen sendiri bisa nggak Kak? Iya. Tapi ini ya, mohon maaf. Ini mungkin hampir sama dengan Kak Feli. Kemarin belum sempat ganti nama permainannya, jadi nggak apa-apa gimana Kak? Sama karena nggak apa-apa, tapi kan tujuannya beda Kak, yang jelas. Yeah. Oke, nggak apa-apa Kak.
Oke, ya Kak, silakan Kak. Nolak ya, Kak. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut tugas 2 tradisi yang ditinggalkan oleh generasi muda, permainan tradisional. Jadi nanti ini permainannya bentengan, Kak. Bentar. Agak nolak ya, sepertinya. Nggak usah di slideshow, pakai itu aja Kak. Di next biasa aja, biar nggak berat ya. Oh iya. Latar belakang peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z atau di bawah milenial, menerima arus informasi secara cepat melalui media internet, handphone, dan lain sebagainya. Sebagai informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Penjas orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Tujuan program menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, melestarikan tradisi, meningkatkan kebugaran, membuat kegiatan fisik untuk meningkatkan kebugaran, terbiasa bekerja sama dengan tanggung jawab atau kelompok untuk memecahkan masalah. Capaian yang diharapkan: pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat. Yang kedua, aktif eksplorasi. Aktivitas murid mencari informasi terkait topik proyek. Aktivitas murid merancang dan membuat produk hasil belajar. Program yang dibuat merupakan co-kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dalam menghayati materi pembelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan bentengan. Nah, kalau di sini Gobak Sodo belum, kemarin memang mencontoh Kak Ferli memang, tapi saya baru menemukan permainan tradisional yang lain. Jadi karena kemarin mepet banget, nggak ikut Zoom, jadi saya memang mencontoh dari Kak Ferli, tapi permainan saya ngambil yang lain. Murid yang terlibat kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, baik laki-laki maupun perempuan.
penanggung jawab kepala sekolah, KPS atau Kombel yang menjadi fasilitator adalah komunitas Kobar SMP 4 Krui. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kepanitiaan peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Kapasitas yang dimiliki sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Murid yang berjumlah kurang lebih 450 orang masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, beserta wasit, ofisial, dan penonton. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa dibagi menjadi dua, lapangan tebak sodor, lapangan inti, dan mungkin lapangan basket kalau di tempat saya. Sekolah memiliki jaringan internet wifi bakti ASI. Rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai, apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid, berupa kuesioner atau wawancara, dokumentasikan kegiatan pemain berupa video dan foto, mencatat hasil pertandingan dan kebersamaan dan kebiasaan kerja sama tim, mengukur tingkat kebugaran peserta didik. Kemungkinan tantangan cuaca, hujan, panas, terik, kegiatan dapat ditunda, kegiatan diganti di lain hari. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas, kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif. Kemudian evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif, memberikan umpan balik yang konstruktif pada setiap peserta didik. Inline dilaksanakan sesuai jam pelajaran dibuka. Terima kasih Kak, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini hampir sama dengan Kak Ferli karena kemarin mepet, saya nggak ikut 2 kali Zoom, jadi saya sempat kebingungan tugas yang terakhir ini. Mungkin nanti akan saya modifikasi permainan permainan tradisionalnya, saya memilih bentengan Kak. Kalau Kak Ferli mungkin Gobar Sadar ya. Terima kasih, mungkin ada yang bisa ditambahkan atau penguatan untuk yang saya paparkan. Oke, terima kasih Kak Mufti, ini apresiasi sekali sudah merencanakan program berkaitan dengan permainan tradisional. Saya mohon untuk Kak Bagus untuk memberikan umpan balik dan refleksinya berkaitan dengan hasil pemaparan dari Kak Mufti. Silakan Kak Bagus. Kak Bagus. Kak Indra masih ya? Oke, silahkan Kak Indra terlebih dahulu, Kak Indra. Baik Kak. Oke, silakan Kak. Kak. Terima kasih Kak Fasil. Di sini saya mencoba merefleksi dari presentasi Kak Mufti. Semuanya sudah ada semua Kak, dari latar belakang hingga ke evaluasi tadi sudah dicantumkan semua. Kak Mufti tadi menyebutkan dia akan mengubah permainannya ya Kak ya, akan mengganti permainan ya. Berbeda dengan itu bukan gerobak sodor. Gobak sodor. Bukan gobak sodor tadi. Terus terang Kak, saya juga masih dalam tahap pembelajaran membuat RTL ini.
dari sekian, dari beberapa pemaparan saya menyimak sambil mempelajari tadi Kak, punya teman-teman sudah bagus dan lengkap semua, bisa jadi referensi bagi saya. Cuman masih ada beberapa yang saya bingung di sini Kak. Mungkin ini sifatnya bertanya kepada semua Kak ya. Jadi, dalam pembuatan RTL dan pelaksanaannya ini Kak, ini ada asesmen yang diberikan dalam bentuk nilai kepada peserta didik. Kemudian atau itu hanya kita membuat sebuah ini rencana ini kemudian dilaksanakan di sekolah Kak. Ya itu yang jadi lagi pertanyaan saya. Kemudian dalam pelaksanaannya ini dilakukan dalam 1 hari kegiatan, lalu apa sudah selesai dalam 1 kegiatan atau terus berlangsung dilakukan kegiatan program seperti ini Kak? Ya mungkin Kak Fasil bisa memberikan penguatan atau Kak Mufti berdua atau yang lainnya. Ya gitu Kak, tanggapan dari saya. Terima kasih Kak Indra, tanggapannya juga cukup baik, sudah memberikan umpan balik, sudah lengkap ya semua yang disampaikan oleh Kak Mufti tadi. Jadi saya akan coba memberikan penjelasan. Jadi berkaitan dengan program ini Kak. Program ini sejatinya jika itu dilaksanakan secara kontinu itu adalah lebih baik karena selaras dengan program PKG PJOK yang apa? Mengaplikasikan ataupun membiasakan gerak dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Nah, artinya dengan adanya program kita ini tujuannya anak-anak akan terbiasa untuk melakukan gerak, kemudian sadar akan pentingnya gerak. Nah, kemudian asesmennya itu karena ini adalah kegiatan co-kurikuler, bisa melalui observasi Kak Indra, bisa melalui penilaian dengan instrumen bisa juga. Artinya ini tidak menjadi ketetapan yang baku, fleksibel saja. Ya, yang menjadi target utamanya melaksanakan program ini adalah pembiasaan melakukan gerak itu tadi dan tujuan utamanya apa yang ingin kita capai? Penanaman nilai kah? Pembiasaan gerak kah? Atau pengenalan, tadi ada pengenalan peninggalan masa lalu atau sejarah biar anak-anak itu tidak hilang pengetahuan berkaitan dengan permainan tradisional. Kalau Kak Indra misalkan berkaitan dengan makanan sehat misalnya. Iya Kak. Penanaman kebiasaan makan sehat untuk menjaga kebugaran dan kondisi tubuh biar tetap terjaga, bisa juga itu. Jadi anak-anak itu pagi program wajib sarapan misalnya. Jadi anak-anak dari rumah wajib melakukan sarapan terlebih dahulu, ataupun sarapan bersama, atau sarapan sendiri-sendiri di rumah, tapi kita kontrol, bisa juga. Jadi artinya ini tidak baku untuk penilaiannya Kak. Disesuaikan aja dengan kebutuhan. Oh, iya. Kak Indra sudah punya rencana apa ini yang mau dituangkan dalam RTL itu? Rencananya ini Kak, tapi seperti Kak Fit tadi katakan makan sarapan bergizi untuk peserta didik. Jadi ada pertama nanti programnya untuk jalan sehat. Pertama, setelah jalan sehat, kemudian di sana
ada makan makanan sehat bergizi. Jadi anak-anak saya itu nanti sambil ada makannya, kita melihat sambil mengoreksi makanan yang dia sudah bawa itu nanti, maksudnya itu mau dibawa dari rumah kayak disiapkan oleh anak-anak, sudah masuk ke dalam jenis makanan yang bergizi, misalnya ada dari proteinnya ada, sayurannya ada, masuk ke 4 sehat lah, Kak. Iya, Nah, betul. di sana kadang-kadang kan anak-anak ini makanannya kita nggak tahu apa dia masih makan mie di rumah, apa dia masih sayurnya, masih makan sosis-sosisan. Jadi di sana saya pengen melihat anak-anak itu sambil mengoreksi, mengasih tahu anak-anak bahwa makanan yang baik buat tubuh itu kayak gini loh. Sayurannya seperti ini, proteinnya ini, ada karbohidrat. Kemudian kalau ada buah bisa buahan. Minumannya, nah kalau bisa jangan yang manis-manis. Air Ada putih gitu ya. Iya, karena pembiasaan makan di tempatku itu, Kak, pagi hari itu pun anak-anak saya lihat udah mulai jajanan es. Kan kebiasaan yang udah tidak bagus Betul. sejak dini. Nah, yang itu mau saya rubah ke arah yang lebih baik. Misal pagi jangan dulu makan es, mending dia bawa minum kayak tadi kan, botol minuman, kemudian atau makanan sarapan beli roti saja. Nah, itu yang ingin saya tumbuhkan. Cuma, nah itu ada indikator SEM-nya belum saya temukan, Kak, di mana atau bisa juga itu dilakukan di mana itu, Kak? Tadi kan Kak Indra mau mengintegrasikan jalan sehat juga tadi ya, Kak, ya? Iya, Kak. Nah, itu bisa. Misalkan jalan sehat itu dibuat perlombaan ataupun dibuat sistem kayak undian nih misalnya, boleh juga. Undiannya apa? Misalkan dikasih nomor, undiannya nggak usah hadiah. Undiannya dapat minuman sehat, misalnya ada susu UHT ataupun apa, itu bisa. Nanti ada panitianya. Nah, jadi itu untuk pembelajaran keterlibatan dalam sebuah event saja. Ada pesertanya, ada kepanitiaannya. Nah, kemudian ada choice, voice, dan ownership-nya juga nanti diberikan ide apa sih yang mau dituangkan anak-anak kita. Tunggu, Pak. Maaf, Kak. Choice voice itu dari tadi saya mau bertanya, itu ke arah kemana itu, Kak? Kemarin kan sudah kita paparkan. Choice voice itu kan pilihan ya. Jadi apa sih yang artinya anak itu menuangkan apa sih yang diinginkannya. Voice itu kan berkaitan dengan suara ya. Suara mereka itu pengennya seperti apa. Kemudian ownership itu kepemilikan penuh. Jadi artinya kita memberikan keluasan kepada anak-anak untuk menuangkan ide-idenya. Jadi bukan dari guru loh semua program itu. Tadi dari mereka, penyelenggaranya mereka, ide-idenya dari mereka. Kemudian jadi mereka itu merasa adanya keterlibatan dan juga merasa merdeka loh murid itu. Oh, saya ini berarti memang di semua itu diberikan wewenang yang sama. Jadi bukan guru saja yang memberikan ide-ide itu. Itu, Kak. Oh iya, Kak. Sudah tergambar, Kak Indra, kira-kira? Masih sedikit, Kak. Jadi saya masih kegiatannya sudah terbayang. Betul. Dalam pelaksanaan menuju ke sananya, Kak. Kalau saya lihat Kak Perli tadi ada tahap pengenalan, ada tahap apa lagi tadi? Tadi dari pengenalan, kemudian apa ya, Kak ya? Proses ke sananya
merencanakan. Ya. Tadi ya. Ada sosialisasinya juga. Iya, nah di pada tahap proses itu Kak, maksudnya kita itu mensosialisasikannya ke wali kelas misalnya Kak ya, wali kelas masing-masing. Gimana itu Kak? Nah, jadi Kak Indra nanti membuat latar belakang mengadakan ini apa, susunannya dibuat PowerPoint-nya ini dibuat. Nah, setelah itu ketika program ini sudah tersusun, kita jajaki ke anak-anak, sudah tersusun nih, baru kita sosialisasikan ke Kombel Kak, melalui komunitas belajar di tempat Kak Indra. Nah, jadi di tempat Kak Indra itu ada Kombel yang diinisiasi Kak Indra. Oke, Bapak Kepala Sekolah, kita akan mengadakan rapat Kombel sebentar berkaitan dengan sosialisasi kegiatan program praktik baik yang akan saya inisiasi, saya gagas berkaitan dengan makan jalan sehat dan makan saat sarapan bergizi. Nah, kenapa? Jadi tujuannya adalah untuk menanamkan anak untuk sadar tentang makanan sehat, kemudian bagaimana untuk tidak jajanan sembarangan, tapi membawa bekal dari rumah, membawa air minum sendiri untuk hemat, nah kayak gitu. Nah, disusun PowerPoint-nya, langsung nanti disosialisasikan yang setelah seperti yang saya sampaikan tadi Kak, di foto dokumentasinya, di video, nanti akan diupload di bukti karya itu, di RTL-nya itu. Iya Kak. Jadi programnya Kak Indra itu, Kak Indra yang menjadi inisiator, menjadi pelaksana, berkolaborasi dengan Kombel. Jadi jangan sendirian Kak, kolaborasi dengan teman-teman guru dan juga keterlibatan penuh murid. Jadi murid itu terlibat sebagai kepanitiaan, sebagai peserta. Jadi mereka merasa tanggung jawab untuk mengikuti kegiatan itu. Karena program kita yang menjadi sasaran adalah murid Kak, jangan gurunya ataupun kepala sekolahnya gitu. Gimana Kak Indra? Ya Kak, sudah terbayang Kak kegiatannya. Berkaitan jalan sehat itu ya. Itu Kak Prandika tadi memberikan usulan lomba memasak makanan sehat, bisa juga itu. Tata boga ya. Habis jalan sehat, kemudian bagaimana memasak makanan yang 4 sehat. Kalaupun tidak memasak, menyusun menu aja makanan yang 4 sehat itu, 5 sempurna itu seperti apa. Gitu, sesuai dengan kandungan nutrisinya gitu. Ya Kak. Baik Kak, itu saja saya pikir cukup dari saya Kak. Oke, terima kasih Kak Indra, ini sudah tergambar dengan jelas ya, kayaknya rencananya sudah matang sebenarnya. Tinggal eksekusinya saja. Jadi mengingat waktu yang hanya 3 hari Kak, jadi mohon dikebut. Jadi langsung mungkin bisa disusun PowerPoint-nya, eksekusi, diseminasi, udah langsung jadi itu. Kemudian untuk pelaksanaannya bisa menyusul untuk aplikasinya, kapannya waktunya itu disesuaikan dengan kondisi aset-aset dan pendukung yang ada di satuan pendidikannya masing-masing. Kalau di satuan pendidikan saya, insya Allah yang sudah saya rencanakan tanggal 30 besok aplikasinya. Jadi mengadakan lomba senam pesona pesisir barat itu, kemudian kolaborasi ya nanti. Kemudian nanti ada SEM-nya di situ, nanti ada festivity-nya Kak. Nanti sudah saya belikan flare-flare itu, nanti setelah event itu ada biar agak semarak itu, anak-anak merasa ada momentumnya lah gitu. Mungkin nanti saya akan melibatkan, ada yang saya membutuhkan 1 juri nanti.
Mungkin kalau Kak Ferli yang terdekat bisa, saya minta tolong nanti jadi juri. Tapi reward-nya hanya makan siang gratis saja. Kira-kira sanggup kan Kak Ferli? Oke, saya minta lagi Kak Bagus ini tadi yang belum mengeluarkan umpan baliknya. Kak Bagus, silakan Kak Bagus. Baik, terima kasih. Mohon maaf Kak, tadi ada kendala sedikit. Untuk RTL ini Kak, yang ingin saya tanyakan, jadi apakah program-program yang kita harus paparkan itu adalah yang berkaitan dengan contoh materi yang kita sampaikan di sekolah, ataukah mungkin kayak tadi Kak Indra yang dijelaskan Kak Indra tadi terkait gizi, terus kemudian terkait pola hidup Sehat. siswa, itu gimana itu Kak? Jadi kalau materinya itu tidak ada kekhususan. Artinya yang penting berkaitan dengan ke PJOK-an masih terikat, boleh pola hidup sehat, boleh gerak, boleh pemanfaatan gerak, ataupun apapun itu. Kalau Kak Bagus arahnya mau kemana Kak? Jadi kayak setiap di minggu akhir di bulan dalam 1 bulan itu biasanya kan di sekolah itu kan melaksanakan kegiatan di hari Jumat itu adalah sarapan pagi bersama, kemudian dilanjut dengan senam. Betul. Setelah itu kami bersih-bersih itu Kak. Kalau misalnya nanti mengusung itu gimana tuh Kak? Bisa. Tinggal tujuannya nanti disesuaikan Kak Bagus. Kemudian capaiannya disesuaikan, siapa yang kita libatkan, kemudian progresnya, asesmennya nanti apa nih targetnya, bisa itu. Nah, semisal kalau untuk di akhir itu kan tadi ya? Kalau semisalnya kita mengundang seperti kegiatan workshop itu tentang gizi, kita ambilkan contoh semisal biar membuat suasana baru, kita ambilkan dari tenaga kesehatan, dari puskesmas, itu gimana tuh Kak? Bisa juga nggak ya? Bisa juga sih, tapi kecenderungannya dampaknya harus kelihatan itu dari program itu Kak. Jangan sampai muridnya hanya duduk saja mendengar saja. Nanti Iya, kan kalau misalnya di mix itu kan Jumat itu ada sarapan bersama, terus kemudian kita tadi senam, habis itu bersih-bersih. Nah, biasanya itu kan memang puskesmas itu setiap mereka melakukan penyuluhan itu terkait pembagian tablet tambah darah itu terhadap siswi yang putrinya, itu biasanya tuh kayak gitu. Misal di mix itu gimana tuh Kak? Bisa aja. Nggak apa-apa. Tinggal programnya dibuat yang menarik aja, apa namanya gitu Kak Bagus. Oh iya Kak. Jadi biar itu menjadi Kak Bagus intinya menjadi salah satu promotornya gitu. Bisa. Oke deh. Ya mungkin itu saja Kak terkait yang masih saya tanyakan tadi. Selebihnya terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Jadi kakak-kakak sudah mempunyai gambaran, rencana, kemudian bayangannya seperti apa nih.
satu lagi Kak Novrian nih, Kak Adit ini. Silakan Kak Adit. Kak Novrian Aditya, silakan. Iya Kak. Oke, silakan untuk bisa memberikan umpan balik sedikit Kak Mufti dan gambaran rencana Kak Adit seperti apa nih? Baik Kak, untuk pemaparan dari Kak Mufti tadi, yang seperti dibilang Kak Mufti hampir sama punya Kak Perli. Cuman nanti punya Kak Mufti dirubah menjadi permainannya dirubah. Itu sangat-sangat bagus dan membuat inspirasi bagi saya. Untuk bayangannya bagi saya ke depan itu kan setiap hari Jumat itu pasti melaksanakan senam ini Kak. Tapi di sekolah saya itu kan kalau habis senam sudah gitu. Betul. Kalau habis senam langsung ke kelas anak-anak itu. Nah, jadi bayangan saya ke depan itu mau saya rubah, mau saya tambah Kak. Jadi setiap sebulan sekali mungkin nanti saya akan coba untuk membuat sekolahku hijau. Jadi anak-anak kelas 5 sampai kelas 6 itu setiap hari Jumat atau hari Jumat lah setelah senam, saya akan coba untuk menyuruh mereka membawa bibit-bibit seperti bibit pokat atau bibit-bibit apa gitu. Yang penting ada variasi gitu Kak di sekolah itu. Jadi sesuai temanya tadi sekolahku hijau tadi, jadi setelah senam mereka melakukan sekolahku hijau itu. Jadi ada kesan buat mereka untuk ke depannya gitu Kak. Itu sasarannya seluruh murid atau dibagi kelompok gitu Kak Novrian? Jadi per kelas itu kalau rancangan saya, bayang-bayang saya setelah melihat pemaparan dari kakak-kakak ini, mungkin nanti setiap kelas itu mau saya bagi kelompok Kak. Mungkin bagi 3 kelompok, kayak kelas 5 itu kan jumlahnya ada 32, tapi kan dibagi jadi 2 kelas. Jadi setiap kelasnya nanti saya akan coba untuk dibagi kelompok menjadi 3 atau 4 kelompok gitu Kak. Terus membawa per kelompok satu jenis tanaman gitu ya Kak Novrian? Iya, satu jenis tanaman, ya. Oke, bisa juga itu Kak idenya. Berarti Sama nanti tinggal temanya dibuat aja namanya apa gitu ya. Iya Kak, sama kalau untuk pembelajaran PJOK tersendiri, mungkin anak-anak sekarang itu ya betul seperti kata Kak Mufti tadi, yang beda sama zaman-zaman kita dulu kan. Sekarang kan pulang sekolah mereka HP, TikTok-an segala macam. Ya mungkin nanti pada saat pembelajaran PJOK mereka saya suruh untuk mencari apa permainan tradisional yang ada di kampung-kampung mereka masing-masing itu, dan cara permainannya seperti apa. Jadi bisa diterapkan di dalam pembelajaran nanti itu Kak. Oke, siap itu masuk juga itu Kak. Jadi disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada dalam lingkungan sekolah itu ya? Iya, betul Kak. Kira-kira kapan mulai akan direalisasikan Kak Novrian? Terkait RTL ini Kak? Kalau sekarang kan masih tahap persiapan ya? Persiapan Kak. Jadi mungkin kalau tidak hari Kamis ya paling hari Jumat gitu Kak. Untuk dipresentasikan dulu sama KBS-nya. Oke, kalau bisa karena deadline-nya tanggal 20. Iya, hari Sabtu.
2 ya, kalau bisa sebelum itu sudah diupload ya Kak ya, nanti biar saya tidak keteteran untuk memberikan penilaian dan umpan balik nanti. Oh ya baik Kak, siap. Oke, siap. Terima kasih nih Kak Novrian, ini cukup menginspirasi juga ini programnya nanti. Oke kakak sekalian, semua sudah tergambar nih program-programnya dan tinggal menunggu eksekusinya. Ada yang bertanya nggak berkaitan dengan RTL ini? Ataukah cukup kakak sekalian? Tanya Kak sedikit. Oke, Kak Irfan silakan. RTL ini tadi kan ditegaskan oleh Kak Fasil. Jadi yang cukup di upload itu nanti ini ya diseminasinya, enggak apa namanya aksinya langsung gitu Kak. Yang sampai tanggal 25. Diseminasinya dulu Kak. Aksinya belum. Yang penting diseminasinya ini ke kombelnya, kemudian dokumentasi diseminasinya juga, dan pemaparannya ini atau PowerPoint-nya ini. Itu Kak Irfan. Saya kira langsung apa namanya aksi nyatanya dilakukan kalau tanggal 25 kayaknya nggak keburu nanti. Yang penting diseminasinya terlebih dahulu. Kalau pelaksanaannya boleh di akhir bulan atau menyesuaikan di kondisi sekolah kakak-kakak sekalian. Cukup ya kakak sekalian? Ya cukup. Oke, sampailah kita di penghujung acara. Dimohonkan di on cam-kan terlebih dahulu semua. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Di malam hari ini 2 sesi di refleksi RTL ini yang sudah mengupload, saya ucapkan terima kasih dan luar biasa ya hasil karyanya. Yang belum, masih saya tunggu sesegera mungkin. Semoga dapat memberikan hasil yang maksimum dan menjadi perubahan di sekolahnya masing-masing. Oke. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak sekalian. Sebelum ditutup, kita foto bersama terlebih dahulu. Siap? 1, 2, 3. Oke, lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. Sip. Oke, selamat malam. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikembangkan RTL-nya. Oke, salam olahraga. Jaya. Oke, Jaya. terima kasih.